Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Berliana dari kelas 11 MIPA 4 dengan nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 tentang kerjasama ekonomi internasional. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Jangan lupa disimak. Oke, di sini kita akan membahas A. Pengertian kerjasama ekonomi internasional, B. Manfaat kerjasama ekonomi internasional, C. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, D. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional, dan yang E. Bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. A. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Adapun juga tujuan utama dari kerjasama ekonomi internasional ini, yaitu untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. B. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Memajukan perekonomian negara. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perjalanan atau transaksi ekspor serta impor barang dan jasa yang dilakukan oleh negara tersebut. 2. Mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. 3. Memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. 4. Modal dari negara asing dapat masuk lebih mudah ketika perkembangan kegiatan ekonomi negara lebih baik melalui kerjasama internasional. 5. Dengan adanya kerjasama internasional, maka akan membuat permintaan barang serta jasa dari suatu negara meningkat, sehingga dapat menekan harga pokok per unit di negara tersebut. 6. Negara yang menjalin kerjasama internasional dapat turut melakukan impor barang yang memiliki harga lebih mahal. 7. Tenaga kerja akan menjadi lebih cerdas, meningkatkan keterampilan dan kreativitas karena tenaga kerja dituntut untuk cerdas, kreatif dalam melakukan kegiatan ekspor ke negara lain dengan pesat. Dan yang kedelapan, negara menjalin kerjasama internasional akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku serta bahan penolong yang dapat digunakan untuk proses produksi. C. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama internasional bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama bilateral memiliki tujuan untuk dapat membina hubungan yang sebelumnya sudah pernah terjalin, kemudian menjalin kembali hubungan kerjasama dalam perdagangan. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Asia Pasifik yang berupa perjanjian ekonomi serta perdagangan di Asia Pasifik dan melibatkan beberapa negara lain seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, hingga Amerika Latin. 2. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kebalikannya dari kerjasama bilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama multilateral memiliki dua jenis anggota, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Anggota utama merupakan negara yang memiliki kekuatan menengah, sedangkan anggota aktif merupakan negara kecil yang berperan secara terbatas atau dapat dikatakan pula memiliki kekuatan lebih kecil daripada anggota utama. Contoh dari kerjasama internasional multilateral adalah North American Free Trade Agreement atau disebut dengan NAFTA.
Kemudian Organization of Petroleum Exporting Countries atau disebut dengan OPEC. Dan yang terakhir yaitu United Nations atau UN atau juga Persatuan Bangsa-Bangsa. 3. Kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Tujuan dari kerjasama regional adalah untuk menciptakan perdagangan yang bebas di negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya, hubungan komisi regional oleh PBB di kawasan Asia Timur, Eropa, serta Amerika Latin. D. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. 1. ASEAN. ASEAN merupakan himpunan yang terdiri atas bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara dan terbentuk pada 8 Agustus 1967. 2. APEC. Didirikan pada bulan November 1989. Lembaga ini adalah bentuk kerjasama internasional antar negara-negara Asia Pasifik untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara-negara anggotanya. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, APEC punya 3 program utama, yaitu 1. Program liberasi perdagangan atau disebut dengan Trade Liberalization. 2. Upaya memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi atau disebut dengan Trade and Investment Facilitation Program. Dan yang ketiga, program kerjasama pembangunan atau disebut dengan Development Cooperation Program. 3. IMF. Dana Moneter Internasional atau IMF lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat tanggal 27 Desember 1945. Tujuan lahirnya lembaga ini adalah untuk melancarkan moneter internasional dengan cara-cara berikut. 1. Menetapkan kurs devisa. 2. Memelihara kurs devisa. 3. Membantu negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang keempat, memberikan saran kepada negara-negara anggota untuk mencegah inflasi. 4. WTO. Kerjasama internasional satu ini memiliki tujuan untuk dapat mendiskusikan dan memecahkan masalah mengenai perdagangan yang terjalin antar negara. WTO memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip liberasi perdagangan, non-diskriminasi, dan stabilitas hubungan perdagangan antar negara. WTO sendiri berpusat di Jenewa, Swiss, untuk 2 tujuan, yaitu 1. Mengatasi masalah yang dapat menghambat perdagangan internasional seperti tarif dan bea masuk. 2. Menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi antar negara anggota. 5. OPEC. OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan 1. Menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. 2. Menjaga kestabilan harga minyak. Dan yang ketiga, menghindarkan persaingan antar negara penghasil minyak, berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. SEATO. Organisasi satu ini merupakan bentuk kerjasama yang didirikan untuk mencegah pertumbuhan komunisme yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini didirikan oleh Pakta Militer. 7. NATO. Pakta Militer satu ini berada di Atlantik Utara dan didirikan untuk mencapai tujuan menghilangkan segala bentuk persengketaan politik secara internasional, mencegah ancaman militer yang terjadi di kalangan internasional, berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, serta membela negara anggota dari NATO. 8. KAA. KAA merupakan organisasi non-blok
yang berdiri pada tahun 1955, tepatnya pada 18 hingga 24 April. KAA didirikan untuk mencapai tujuan, yaitu menciptakan perdamaian dan ketentraman pada kehidupan negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Afrika. 9. NAFTA. NAFTA atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif di Indonesia, dan menangani program pengalihan teknologi. Dan yang ke-10, UNDP. UNDP atau Program Pengembangan PBB merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan. Bentuk perjanjian kerjasama ekonomi internasional. 1. NAFTA atau disebut dengan North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuannya menghapus hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar, serta meningkatkan kesempatan investasi antar negara anggota, dan merupakan dasar untuk bidang kegiatan utama NAFTA: tarif, produk pertanian, otomotif, komputer dan elektronik, energi dan petrokimia, jasa-jasa keuangan, tekstil, serta transportasi. 2. ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.